Ya, jadi begini, dua bisnis mindsetnya seperti ini. Bisnis mindsetnya adalah ini, do forex trading as a business. Resiko adalah sebuah kepastian, reward adalah possibility, kemungkinan. Oke, jadi bagaimana kita bisa membangun trading yang baik? Diawali dengan membuat sebuah bisnis plan. Kita membuat, kita merancang, kita mencoret-coret angkanya berapa, bisnis kita mau mulai dari berapa. Sembari dalam waktu yang bersamaan kita juga tentunya kalau masih pemula atau belum mengerti tentang trading, belajarlah cara menganalisa pasar untuk mendapatkan opportunity. Bagaimana caranya mendapatkan opportunity? Gampang kok, tinggal hanya 3 poin. Identifikasi tren, identifikasi support dan resisten, kemudian identifikasi timing untuk masuknya. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan bisnis plan itu bentuknya gimana sih secara sederhana. Kerangkanya ini seperti ini. Tadi sudah saya share ya di grup Telegram materi ini. Jadi mungkin ini bisa menjadikan satu patokan atau menjadikan suatu pembelajaran awal tentang bisnis plan. Kalau kita bicara tentang bisnis plan, kita bicara tentang kita bicara tentang starting dari bisnis kita. Kemudian ekspektasi dari bisnis kita, ingin tumbuh berapa dengan resiko berapa, kemudian sebagai bahan, sebagai jangka waktu untuk mereview apakah bisnis kita ini tumbuh apa tidak, stagnan atau bahkan rugi, kita tentukan sendiri period of time-nya, jangka waktunya atau temponya. Ya, di sini ini adalah kerangka dari bisnis plan kita. Jadi kalau kita bicara tentang starting dari bisnis kita awali dengan berapakah angkanya kita mau memulai bisnis ini. Oke, saya asumsikan dengan margin deposit 10.000 US dollar. Asumsi ya. Yang saya maksud di sini adalah nanti kalau kita mau memulai bisnis kita di forex, ini kita harus punya ancang-ancang berapa dolar nih saya mau investasikan dari situ. Ya, ini margin deposit saya asumsikan 10.000. Nah, yang menjadi masalah di starting bisnis ini erat kaitannya dengan money management. Jadi money management yang saya maksud di sini adalah kalau kita punya margin deposit 10.000 US dollar, maka di sini kita harus menghitung ya penggunaan modal itu, artinya penggunaan dari 10.000 US dollar ini. Kalau misalkan kita mau masuk berapa? Bahasa gampangnya itu adalah kita belanjain berapa dulu gitu. Belanjain apa? Berapa banyak? Seperti itu. Nah, ini dibuat di awal. Nah, sebagai panduan dan selama ini saya juga menggunakan panduan ini, saya selalu menggunakan 10-20% dari capital yang awal. Oke. Nah, capital awal 10.000 dari 10% berarti nilai transaksi kita atau uang yang akan kita belanjakan setiap kali trade itu maksimal, oke ya, maksimal itu adalah $1.000. Oke ya, $1.000. Baru kita lihat $1.000 itu bisa beli apa aja, berapa per satu lotnya. Ini berkaitan dengan memilih broker. Kalau 10.000 US dollar tentunya sangat mudah kita memilih broker mana aja. Kalau kita cuma mau menyiapkan $100, berarti kita harus memilih broker yang menyiapkan yang bisa trading dengan $100. Ini yang saya maksud dengan money management. Oke, jadi di sini kita bicara tentang maksimal lot size per sekali trade, minimal lot size per satu kali trade. Kalau misalkan kita punya dana 10.000, berarti yang dibelanjakan $1.000.
broker menyiapkan satu lotnya harga satu aset gold misalkan $1.000, berarti kita beli satu lot gold kita harus bayar $1.000. Nah, ini yang harus kita hitung. Apakah kita harus beli satu lot langsung atau bisakah kita pecah? Ini yang berkaitan dengan money management seperti itu ya. Oke, ini penting banget. Jadi cikal bakalnya dari sini. Confident kita apa namanya istilahnya, ketahanan mental kita muncul dari sini. Banyak website atau informasi tentang 95% trader gagal dalam trading. 95%. Ternyata dari teman-teman yang mengsurvei atau membuat sebuah survei, ternyata 95% itu kebanyakan itu tidak dari metode trading. Kebanyakan dari penggunaan modalnya. Karena keinginan untuk cepat mendapatkan sesuatu yang besar, tanpa menghitung sebuah resikonya juga yang sebanding besarnya, itu yang sering membuat gagal. Kalau teman-teman itu sering mengatakan istilahnya tuh margin call. Kalau saya bilang auto cut. Margin call itu adalah sebuah fitur broker untuk mengkontak kliennya atau trader bahwa dananya sudah tidak cukup untuk trading, mau di top up atau tidak, itu tugasnya broker. Oke, tugas kita sebagai trader adalah satu, mencukupkan untuk trading uang kita. Kalau nggak cukup, itu broker akan, kalau kita punya posisi beli kemudian di harga turun terus, itu broker akan mengambil satu sikap untuk meng-cut posisi seluruhnya. Nah, itu yang paling nggak enak banget. Nah, itu yang banyak terjadi. Oke. Kenapa? Karena capital use ratio-nya nggak bagus. Kegedean belanjanya daripada dananya. Sehingga tidak mampu menahan pergerakan harga yang cukup signifikan, yang entah kapan bisa terjadi signifikan naik, signifikan turun. Itu mendingan kita siapkan di awal. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bisnis ekspektasi. Kita sudah siapkan di awal, buat coretan-coretan, risk to reward ratio kita. Kita pingin risknya berapa sih? Kita pingin rewardnya berapa? Sebutkan aja. Dalam asumsi ini, di presentasi saya ini, saya asumsikan 20% per bulan, baik itu untuk risknya, baik itu untuk rewardnya. At least keluar angka. 20% dari 10.000 itu adalah 2.000 US dollar resiko. Saya siap resiko dengan 2.000 dolar. Oke, yang kedua, rewardnya berapa? 2.000, 20% dari 10.000. Yes. Jadi ini menjadi, kita kelola gimana resiko itu maksimal 2.000 dolar. Setiap kita trading, kita pasang stop loss, berapa pipet, berapa pips, berapa poin, selama 20 hari kita trading, maksimal itu 2.000 dolar. Ini yang jarang orang, para trader mau melakukan ini. Padahal sesederhana ini. Dan ini yang menjaga perjalanan saya selama 15 tahun ini tetap idle dengan dasar ini. Seperti itu ya. Oke, yang ketiga, period of time. Period of time ini kita tentukan, kita mau trading 1 bulan itu 20 hari. Pasar buka 20 sampai 22 hari. Kita tentukan dari kita. Janganlah tiap hari trading, saya pikir seperti itu. Nah, kita hitung, kalau 2.000 maksimal resiko kita, kalau dibagi 20 hari, maka per hari kita batasi maksimal rugi kita adalah 100 dolar. Berarti harus berapa pipet? Ini harus diketahui. Seperti itu. Ya, harus diketahui di awal. Seperti kalkulasi saya, supaya mencapai maksimal resiko 2.000 dolar, maka 1 hari
satu kali trade itu maksimal $100. Kalau kita kalkulasi ternyata kena stop loss terus selama 5 hari, ya, selama 5 hari, maka tercapai $500. Selama 4 minggu, selama 20 hari, kena stop loss terus, terbatasi sampai dengan 2.000. Kita review. Ini maksudnya period of time. Kita mau lanjut bisnis ini apa tidak, ya kita yang review, kita sendiri yang punya kesimpulan seperti itu. Atau kita mau meresikokan lagi, misalkan punya 10.000 sudah kena $2.000, tinggal 8.000, ya tetap 8 dari 8.000 itulah yang kita gunakan 10%-nya. Kalkulasi ulang. Oke ya. Nah ini reward sama aja cara hitungnya seperti itu. Tapi kalau berkaitan dengan bisnis plan, ini yang di awal. Margin deposit dan sama penggunaan modalnya. Jadi ini saling terkait, ya. Coba nanti setelah dari live streaming malam ini materi yang sudah saya bagikan dibaca-baca ulang. Silakan. Semoga ini juga bisa menjadi ide bahwa ini adalah bisnis plan yang paling sederhana tapi taktis seperti itu. Nggak usah langsung percaya apa kata saya saat ini. Tapi coba nanti pelan-pelan dipahamin. Oke? Berapapun modal kita, kecil, sedang, atau gede modal kita, hargain uang walaupun kecil. Dengan cara sederhana. Capital use ratio cukup 10% dari modal yang kita punya untuk trading. Oke. Selanjutnya, apa sih capital analysis ini? Jadi capital analysis ini adalah sebuah analisa yang kita lakukan sendiri, tujuannya untuk mengukur rasio antara margin deposit, kalau di MetaTrader kita namanya equity, dengan volume transaksi atau lot size yang kita belanjakan, yang kita belanja, kita open posisi berarti kita buka satu lot harganya berapa? Butuh margin requirement berapa per transaksi. Ini dia yang perlu kita hitung. Itu tadi yang saya maksud 10%. Rasionya adalah 10% sampai 20%. Fungsi utama dari analisa capital ini adalah untuk menghitung keseimbangan dan ketahanan margin deposit saat harga bergerak di luar ekspektasi. Seperti yang saya alamin kemarin, ya, ternyata harga gold turun sampai di batas, ternyata tembus lagi turun, sampai di batas lagi tembus turun lagi. Tapi dengan perencanaan yang pas, karena trading tidak selalu sesuai dengan ekspektasi, ya. Yang menjaga ini semua tetap aman, uang kita masih cukup untuk menahan pergerakan harga yang turun cukup signifikan dari gold kemarin. Money management harus kuat. Dasarnya adalah saya menggunakan hanya 10% dari modal yang ada, 10%. Jadi kalau misalkan 10% dari nilai equity saya ada sekitar 42 something, 42.000 sekian, 10%-nya 4.000. Kalau 4.000 itu saya anggap sebagai sebuah resiko stop kalau misalkan dia mencapai 4.000, yang penting kita punya rencana. Tapi saya belum tahu nih malam ini, coba sebentar saya ngintip bentar. Bentar ya. Situasinya gold saat ini, sebentar. Turun lagi ya goldnya. Datanya ya bagus Pak Heru. Kenapa? Datanya bagus USD barusan. Oh, data US ya. Ya. Oke, thank you Pak. Datanya bagus buat US. It's okay. Artinya masih harus menunggu lagi ya sampai di berapa, tapi punya rencana gitu maksud saya. The worst case terjadi, dana saya bisa tahu berapa akan turun, berapa persen akan turun seperti itu. Nah itu menjaga supaya saya tetap ternyata dia bisa turun. Kalau turun kenapa? Misalkan tadi mungkin dari Pak Suhud tadi menyampaikan bahwa data Amerika bagus gitu, berarti goldnya turun sampai mana? Nah itu
kita tetap idle bisa menjalankan metode bagaimana identifikasi support resisten dengan clear seperti itu. Yang menjadi dasar dari capital analysis ini adalah money management yang merupakan pedoman mengatur penggunaan modal. Saya kasihkan contoh seperti ini. Pedoman penggunaan modal ini diawali dari pengetahuan kita dulu nih. Things to know forex market ya. Things to know in forex market. Kita harus tahu persis, jelas, clear, paham, mengerti dan sudah di luar kepala. Lot size itu berapa? Lot size itu apa? Berapa yang harus kita belanjakan dari modal kita? PIP itu apa? Spread itu berapa? Karena masing-masing broker berbeda-beda. Margin, termasuk margin requirement, satu lot berapa? Dengan leverage 1:100. Ada lagi broker lain memberikan leverage 1:500, 1:1000, bahkan ada yang 1:3000. Kemudian ada lagi yang trading broker yang hanya menerima nasabah untuk trading minimal satu lot. Ada lagi yang mini account 0,1 lot minimal. Kemudian ada lagi yang 0,01 mikro lot. Kemudian ada yang sen sekarang saat ini 0,0001 seperti itu. Nah, kita harus mengerti benar terutama tentang leverage, margin, dan lot size. Nah, ini yang saya bilang, yang saya maksud tentang money management. Karena ini berkaitan banget dengan hitungan-hitungan awal tadi. Hitungan-hitungan kita punya capital berapa, kemudian rasio yang kita gunakan itu adalah 10% dari modal yang kita siapkan. Nggak semua orang bisa buka account dengan 10.000. Nggak semua orang bisa buka account dengan 100.000. Gitu. Nggak semua orang bisa buka 1.000, 5.000. Atau mungkin bukan karena nggak bisa, tapi karena memang pingin, ya saya investasi saya hanya 1.000. Gitu. Nah, dengan memahami margin, leverage, spread, PIP, lot size, di sini kita akan paham broker mana yang bisa kita pilih. Jadi memilih broker ya sebenarnya ya jelas ya kalau soal legalitas oke. Keamanan dari broker tersebut gimana itu oke. Tapi kita tahu dulu nih apa yang kita akan lakukan. Oh, kita mau bisnis, saya punya modal 100, nggak mungkin kalau trading dengan yang di broker lokal yang minimal 0,1 lot seperti itu. Oke, jadi terus jangan dipaksakan juga. Kalau misalkan kita punya $1.000, trading dengan 0,2, 0,3, itu nggak pas banget. Sebaiknya berapa? Nah, ini ada kalkulasinya. Kalkulasinya dari mana? Kalkulasinya dari margin dan leverage. Ini dia. Ini harus diketahui dulu sebelum terjun di forex. Yang saya sangat sayangkan banyak trader pemula ini mendengar katanya gitu. Forex pertama kalau zaman dulu sebelum ada pandemi, forex jadi memiliki istilahnya kabar negatif banget ya. Banyak ruginya seperti itu. Begitu ada pandemi saat ini work from home, banyak yang bagaimana caranya menghasilkan uang dari rumah. Tetap aja mindsetnya dengan gimana cara cari duit dengan cepat. Nggak gitu. Pelajari, pahami, latih, baru terjun. Apa yang dipelajari, apa yang dilatih pertama sebelum terjun di forex, 7 poin ini. Produk forex itu apa saja, arti quote-nya itu apa, produk komoditi itu apa aja, lot size ini ada berapa jenis, PIP ini ada berapa jenis kalau dengan leverage 1:100, 1:500 seperti itu. Marginnya berapa kalau 1:500? Pas nggak kita kalau beli satu lot? Resikonya berapa? Itu akan berkaitan dengan ujung-ujungnya kalau kita paham ini, kita akan bisa berhitung tentang bagaimana kita menggunakan modal kita nantinya dengan pas. Sebelum kita
pindah ke metode poin berikutnya yang kedua ya, supaya trading kita efektif, efisien dan fun. Trading plan. Berarti itu bicara tentang metode trading, bicara tentang analisa pasar. Oke ya, saya harap ini bisa dipahami. Jadi kalau masih awal tentang trading sebagai pemula, ya mindsetnya do forex trading as a business. Jadi pahami dulu bisnisnya apa, bagaimana sih atau berapa modalnya, berapa sih modal yang akan kita gunakan. Apa yang kita pahamin terlebih dahulu? Ini 7 poin ini. Things to know in forex market. 7 poin ini adalah intisari dari yang berkaitan dengan money management. Nanti saya tunjukkan. Oke ya. Next, kita bicara tentang money management, pedoman atau aturan penggunaan modal melalui rasio antara margin deposit atau equity dengan volume transaksi atau lot size per transaksi di sini. Rumusnya sederhana. Margin deposit dikali 10% atau sampai 20%, itu kita sendiri yang bisa menjawab, mengkalkulasi ini. Margin deposit dikali 10% artinya adalah maksimal capital use. Jadi artinya berapa yang akan kita belanjakan dan berapa yang kita siapkan. Seandainya kita siapkan deposit $1.000, di situ kita bisa berhitung 10.000 dari 10% dari 1.000 itu adalah $100. Itu yang kita sebut sebagai margin. Margin requirement. Jika menggunakan leverage 1:100. Maksimal belanja, maksimal kita trade berarti adalah 0,1. Di mana margin 0,1 sama dengan 1.000. Kita tahu nih, satu pipsnya atau satu pipet atau satu poin itu adalah 0,1 dolar per 0,1 lot. Nih, kita tahu 1.000 akan turun berapa, 1.000 akan naik berapa, akan tumbuh berapa. $1.000 kita gunakan 10% berarti $100 untuk kita belikan 0,1 lot, misalkan gold. Ya. $100 inilah yang akan bertumbuh menjadi 125, 150 atau minus jadi 75 atau minus menjadi $50 dengan memahami ini pipet point. Nah, kalkulasi ini kita udah punya, deposit punya 1.000, berarti kita maksimal trading dengan satu posisi sebanyak volumenya 0,1 lot. Ini dia. Yang kedua, kalau kita punya deposit 5.000, maksimal tradingnya adalah 10%. Maksimal belanja maksud saya. Berapa lot? 0,5 lot. Jangan overtrade. Ekspektasi akan dapatkan berapa? Per pipsnya 0,1 lot. 0,1 dolar. Kalau kita dapat 200 pipet, maka kita akan dapat $20 per 0,1 lot. Kalikan 5 posisi. Gitu. Jadi kita akan tahu ruginya berapa, untungnya berapa, seperti itu. Nah, kalau kita punya modal lebih gede seperti ini lebih fleksibel. Oh ya, teman-teman di sini kalau misalkan gini ya, ada pendapat, Pak, semakin besar equity kita akan semakin memperbesar, membuat kita cepat untung. Itu tidak begitu adanya. Oke ya. Tidak begitu. Yang ada adalah semakin besar equity yang kita depositkan, itu akan membuat trading kita lebih fleksibel. Fleksibel itu artinya apa? Komposisi dari lot size yang kita bisa beli, komposisi dari aset-aset pasar keuangan yang bisa kita beli di sini.
konsepnya satu, margin deposit kali 10% atau sampai dengan 20% itu adalah maksimal kapital yang kita belanjakan. Ingat ya, makin gede uang yang kita depositkan tidak menjamin akan bisa untung. Yang dijamin adalah semakin besar deposit kita akan semakin fleksibel trading kita. Oke. Menjadi fleksibel, menjadi terukur asalkan kita cermat menggunakan atau mengatur uang kita atau modal kita. Ini yang disebut sebagai money management. Oke, naik lagi ke 10.000. 10.000 gitu juga. 10.000 US dollar kita pikir uang besar, itu akan menjadi kecil kalau misalkan kita nggak pakai money management yang pas di sini. Maksimal belanja tetap 10%. Berarti belanja kita maksimal adalah $1.000. $1.000 ini bisa dengan leverage 1/100 ya. Itu bisa kita lakukan dengan komposisi yang lebih fleksibel lagi. Sorry, masih bisa kedengaran suara saya ya? Oke. Oke, tadi sampai di yang deposit 10.000. Ini komposisinya bisa lebih luas lagi. Kita bisa belanja satu lot untuk satu posisi, satu pipnya $1, dua posisi 0,5 lot, bisa kita komposisikan dengan 0,5 itu mungkin 0,2-nya euro, pound sterling, atau gold, atau dengan 5 posisi masing-masing dengan 0,2 lot. Seperti yang saya lakukan, ada satu lot, saya punya 42.000, maksimal belanjanya adalah 4.200, itu yang saya belanjakan baru satu lot, baru $1.000. Nah, itu dengan rata-rata komposisinya adalah 0,2, enggak lebih. Nah, itu akan membuat kita bisa mendapatkan suatu rentang harga saat worst case terjadi, kita bisa dapat, masih bisa bertahan seperti itu. Oke ya, sebentar, ada chat masuk. Oke, thank you, Pak Ade. Ini dia, Pak, saya ini nggak punya dana 1.000 dan saya nggak mau juga mendepositkan sebanyak 5.000, 10.000 atau 1.000 karena saya masih pemula. Saya ingin yang lebih kecil lagi bisa. Tapi formatnya tetap sama. Margin deposit kali 10%. Maksimal capital use-nya adalah 10% dari deposit kita. Oke. Deposit 100. Trade volumenya 0,01 maksimal. $100, 10% dari $10, 10% dari $100 itu adalah $10. Maka maksimal kita trading 0,01 seperti itu. Kita harus pahami juga bahwa satu pips-nya kalau kita beli 0,01 lot, artinya per pips, per pipet, per poin itu adalah $0,01. Seperti itu. Ya, Pak, saya punya $10. Bisa nggak? Bisa. Tapi rasionya nggak pas. Berarti kalau punya $10, mainlah dengan komposisi yang leverage-nya lebih kecil lagi. Bukan leverage, lot size, broker yang menyiapkan lot size yang lebih kecil lagi. Sekarang sudah ada send account. $10, 0,001 lot. $1 kita belanja. Tetap aja 10%. Ya. Jadi berapapun modal kita, 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000. Komposisi money management yang pas ini contohnya. Saya punya 5.000, Pak. Saya mau trading kan. Yes, no problem. Komposisinya seperti ini. $5.000 maksimal transaksi 0,5 lot,
5 posisi 0,1 lot atau 1 posisi 0,5 lot. Atau nggak perlu sampai, itu kan maksimalnya. Nggak perlu semuanya kita belanjain, ya udah, nggak apa-apa. Saya punyanya $100. Ini. Saya punya $500. Ini. Rumusnya tetap sama. Apapun makanannya, minumannya tetap itu satu. Apapun, berapapun modal yang kita punyai, hitungannya money management yang pas adalah margin deposit kali 10%. Itulah yang kita belanjakan. Ingat, money management adalah kunci dari idle-nya psikis kita. Kalau psikis kita tidak idle dalam trading, saya pikir metode analisa pasar tidak akan berjalan. Kita hanya sibuk ngurusin ketakutan, kita hanya sibuk dengan mengurusi masalah, apa istilahnya? Masalah emosi. Emosi baik itu emosi marah-marah atau emosi mimpi, ingin dapat uang gede dalam waktu singkat. Enggak, lakukan dengan yang biasa-biasa saja. Dasarnya ini, margin deposit kali 10%. Ini yang dibilang money management. Mungkin banyak sekali literasi tentang money management bla 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 bla, tapi inilah intisarinya yang saya sampaikan sesederhana ini. Semoga ini bisa menjadi menginspiring teman-teman trader di sini. Oke, berapapun modal yang akan yang kita punya, lakukan hitungan dasar seperti ini. 1.000 kita punya, kita mau ini transaksikan, lakukan hitungan ini. Seperti itu ya. Nah, disinilah yang saya maksud. Bagaimana kita menjadi trader yang bijak, supaya berdasarkan hitungan-hitungan ini, bagaimana kita memilih broker. Ada nggak broker-broker yang bisa menyiapkan 0,01, 0,0001 sen account, ya, atau mungkin satu lotnya berapa, leverage-nya berapa, itu yang perlu dipahamin. Oke ya. Sekali lagi saya kembali, mungkin ada yang baru masuk. Bagi pemula yang baru belajar trading, berbicara tentang business plan, bicara tentang money management, pelajari dulu things to know in forex market. 7 poin ini akan sangat berkaitan erat dengan money management. Terutama masalah margin, leverage, dapat margin dari mana hitungannya, kemudian PIP itu kita bisa dapatkan fungsinya untuk risk and reward-nya, lot size itu akan berpengaruh sekali sama penggunaan modal. Oke, jadi kalau kita punya uang 1.000, 10%-nya. 5.000, 10%-nya. 10.000, 10.000, 10%-nya, atau sampai dengan 20%. Yang penting punya hitungannya. Saya nggak mau yang sebesar itu. Silakan. Pilihlah broker yang menyediakan lot size yang bisa 0,01 atau 0,001. Oke ya. Money management kita sudah bahas. Prinsip paling dasar hanya ini. Oke. Nah, ketersediaan broker, ya baik broker lokal. Ya, sekarang yang kita ketahui adalah broker lokal. Broker lokal ini yang saya maksud adalah broker yang berdasarkan regulasi Indonesia. Ini memiliki komposisi lot size-nya minimal 0,1 lot. Biasanya disebut sebagai regular account atau mini account, seperti itu. Dengan regulasi Indonesia di mana leverage dibatasi 1:100. Nah, kalau kita bisa hitung 1:100, maka margin requirement yang dibutuhkan atau margin yang dibutuhkan untuk trading, untuk buka satu posisi, itu adalah $1.000 per satu lot, oke, $100 untuk mini account per 0,1 lot, bukan per lot ya. Yang ini bukan per lot, per 0,1 lot. Didapat dari mana? Didapat dari hitungan yang seperti ini.
Kontrak size dari mata uang itu adalah 100.000 US dollar. Inilah yang dibilang satu. Oke. Ini yang disediakan oleh broker, leverage-nya 100. Oke, kalau dibagi dengan 100 maka akan ketemu 1000. 1000 dolar inilah yang kita sebut sebagai margin requirement. Dana yang dibutuhkan untuk beli satu lot. Ini yang saya maksud tadi. Kalau kita beli satu lot, punya 10.000, hitungan-hitungan money management yang pas itu adalah 10% dari modal. Berarti kita maksimal 1.000 dolar. Nah, kalau ini bisa pecah lagi dengan 100 dolar. Kalau kita beli 0,1 atau 0,2 atau 0,3, pips-nya juga berpengaruh. Kenaikan kurs satuannya pip naik 10 pip berapa dolar, turun 10 pip berapa dolar, ini dia. Oke. Penting jadi kita pahami dulu seperti ini. Yang tersedia di broker lokal ini. Oke. Kemudian yang tersedia di broker asing yang menggunakan regulasi luar negeri, ini ada banyak pilihan. Dari lot size, ini ada regular, ada mini, ada mikro, bahkan sekarang ada SEN account. Seperti itu. Kemudian ada leverage-nya, rentang 1:100, 1:500, 1:1000, atau 1:3000. Margin requirement otomatis mengikuti. Per satu lot kita harus bayar 1.000 dolar kalau menggunakan leverage 1:100. Kita harus bayar margin requirement 100 per 0,01 per 0,1 100 dolar dengan leverage 100, 1:100. Kalau dengan leverage 1:500, berarti 100.000 dibagi dengan 500. Maka akan ketemu per lotnya adalah 200 dolar. Per satu lot. Ini kalau trading di broker asing bisa banyak pilihan. Bagaimana dengan 1.000 leverage-nya? Sederhananya seperti ini. Satu lot itu kita butuh hanya 100 dolar. Lah kalau kita punya uang 1.000 dolar, banyak enggak sih? Banyak. Tapi hati-hati, jebakan Batman. Karena satu lot ini per pipnya, ya satu pipnya, satu lot itu besar. Kalau kita memang belanjanya dengan uang yang lebih kecil, tapi pipnya sama, 1 dolar per lot. Nah, ini dia. Saat kita mengalami kerugian sekitar 200 pip, 200 pip, maka ini hitungannya 200 kali 1, 200 dolar. Hati-hati dengan leverage. Kalau boleh saya berikan sebuah arahan, pilihlah dengan leverage yang 1:100 sampai dengan 1:500. Ingat, trading adalah masalah tentang psikis kita. Kita berhadapan sebenarnya dengan diri kita sendiri. Ya. Dengan kita menjaga diri kita untuk bertahan dengan leverage 1:100 atau 1:500, itu akan menjaga ini kita, menjaga psikis kita untuk tetap masuk akal lah, kita belanjanya sekian, nggak usah banyak-banyak dulu, hitungannya seperti ini, money manajemennya seperti ini. Oke ya, ini dia. Ini banyak ditawarkan di broker asing. Ya, 4 ini 3 poin, lot size, leverage, margin requirement ini oleh broker asing bisa ditawarkan. Kalau dengan broker lokal, tertahan di sini. Oke. Broker lokal seperti Monex, seperti Valbury, apalagi ya, yang saya tahu itu sih, 2 itu ya, ada beberapa lagi. Nah, bijaklah untuk memilih broker. Yang nomor 1 itu adalah masalah regulasi. Regulasi di mana kita akan bicara tentang keamanan uang kita. Oke. Broker asing yang dikatakan ilegal menurut
eh, regulasi Indonesia, sebenarnya di luar sana broker ini adalah sebuah broker yang terregulasi dengan regulasi luar negeri, legal gitu. Itu yang jadi masalah. Makanya bijaklah untuk menjadi seorang trader memilih broker. Dasarnya adalah capital kita, mau kita transaksikan berapa. Oke ya, seperti itu. Nah, ini dasar kita memilih, berarti hitungan-hitungan ini harus kita ketahui. Konsep dasarnya adalah 10% sampai 20%. Nah, kalau kita bicara tentang jenis broker, di sini ada 2 jenis forex broker yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya. Di sini ada dealing desk, ada yang no dealing desk. Ada yang STP, ada yang hybrid. STP plus ECN. Apa aja itu? Ini mungkin bisa dibaca ya. Bisa dibaca. Ini berkaitan dengan berkaitan erat dengan apa namanya? Berkaitan erat dengan berapa yang disiapkan, yang disajikan, leverage-nya berapa pilihannya, berapa besar, 100, 200, 500, 1000 atau sampai 3000. Nah, dari beberapa ini yang saya pikir agak lebih masuk, lebih menarik di saya, ini adalah jenis broker yang ECN. Ya. Broker ECN ini memungkinkan kita untuk berinteraksi langsung dengan partisipan di pasar Electronic Communication Network, termasuk bank-bank, hedge fund, broker lain, dan trader-trader lain. Ini lebih realistis kalau menurut saya yang ECN. Saya tidak merekomendasikan broker mana, tapi kalau kita mau berpikir trading, ada pilihan broker yang ECN inilah yang bisa yang masuk akal. Ya, masuk akal. Beda dengan yang dealing desk. Kebanyakan di broker lokal dealing desk seperti itu. Mau tidak mau saya harus sampaikan karena kita sedang belajar. Ya. Kita sedang belajar memilih broker berkaitan erat dengan bisnis kita, yang berkaitan erat lagi dengan money management yang terdapat di dalam bisnis plan kita. Ya, tadi materi sudah saya sampaikan, silakan dibaca. Ada jenis broker, jenis account ECN yang bisa kita ikuti dari broker ECN. ECN bukan nama brokernya ya, tapi jenis account-nya. Ada. Ini pilih yang ECN. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya akan lebih saya jelaskan, dan saya juga akan buka satu fitur alat bantu trading di mana kita trading dengan ECN, bahwa kita dengan tidak dengan ECN, perbedaan harganya sangat signifikan. Seperti itu. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang broker ECN, ini kita bisa berinteraksi langsung. Artinya berinteraksi langsung itu kita ketemu harga dengan harga. Harganya yang dari bank, hedge fund, atau broker lain itu bisa ketemu. Trader di broker ECN juga terkadang bisa melihat depth of market, kedalaman yang sebenarnya. Harga ini sedang naik sampai di berapa, turun sampai di berapa. Itu memang real mekanisme pasar. Tanpa ada dealing desk, tanpa ada perantara lagi, atau ada pedagang di situ. Ya. Order buy dan sell dari partisipan pasar lainnya, ini kita bisa tahu gitu ya. Nah, biasanya ECN ini meminta deposit dana yang besar dan membebankan komisi per lot yang diperdagangkan. Itu adalah biaya-biayanya. Hitunglah. Broker lokal juga ada kan? Account regular, mini. Kemudian dikenakan cas. Hitunglah. Ya. Bagian dari bisnis, operational cost, ya hitunglah itu termasuk.
Ya. Nah, broker-broker ini ada di Linkdesk. Di Linkdesk ini baik yang luar negeri ataupun dalam negeri, apalagi dalam negeri ini banyak sekali yang memang masih di Linkdesk. Jadi pilihlah yang no di Linkdesk. Cuma di Indonesia rata-rata masih di Linkdesk. Yang bukan di Linkdesk biasanya broker asing. Pilihlah yang STP atau ECN. Ini istilahnya hybrid. Seperti itu. Oke. Broker-broker mana saja saya bisa sebutkan, mungkin ada IC Market. Kemudian saya lagi main-main dengan Vintage FX. Vintage FX itu broker dari Australia. Itu saya merasakan perbedaan pergerakan harganya itu signifikan dibanding dengan broker yang selama ini saya gunakan, broker lokal. Seperti itu. Nanti kita akan ke depan akan bicara tentang vintage ini, IC Market atau broker-broker ECN atau broker-broker yang STP ini bisa menjadi pilihan. Ya. Tapi di balik ini semua, di balik broker yang kita pilih-pilihlah yang memang memiliki regulasi yang jelas. Itu sih poinnya. Regulasi yang jelas, baik itu regulasi dari luar negeri, kalau itu broker luar negeri, di Indonesia pun dari broker lokal, iya teregulasi benar dengan regulasi Indonesia. Seperti itu. Itu yang menjadi pilihan. Itu cara bijak kita menjadi seorang trader dengan memilih broker jenis apa yang berkaitan erat dengan modal kita, yang berkaitan erat dengan bagaimana kita bisa mengatur modal kita, seberapapun modal kita jadi masuk akal supaya terpenuhi ini tadi. Yang terpenuhi itu adalah ininya. Ini tadi. Kalau kita siapkan ini 1.000, 5.000, 10.000 ya tetap 10% ini bisa terpenuhi. Logik. Kalau kita nggak mau $1.000, nggak mau $5.000, ini logik. Kalkulasinya ini tinggal kita pilih. Nah, lebih baik memang memilih yang no dealing desk. Harganya lebih cepat dan lebih beda sih rasanya. Ya. Saya lagi coba-coba bermain dengan Vintage FX. Ya, one day juga teman-teman kalau memang mau pingin join juga dengan Vintage bisa nanti saya tunjukkan juga suatu hari, nanti saya tunjukkan, saya sedang asik dengan itu dan memang luar biasa cepat harganya dan bisa menghasilkan sesuatu dengan lebih masuk akal dibanding kalau kita menggunakan broker-broker yang di Linkdesk. Broker-broker di Linkdesk contohnya ya seperti yang ada di Indonesia ini kebanyakan ya. Termasuk ya itu termasuk berarti harga ini terkadang dibuat gitu loh, dibuat sendiri. Artinya harus melalui meja lain lagi, dalam hal ini pedagang yang bisa sedikit membuat selisih di antara harganya. Jadi kadang bisa terjadi satu kelihatannya sebagai kayak gini, bahasanya itu kayak broker bandar gitu loh. Walaupun dia nggak ngebandarin, tapi ada cara-cara yang memang akan membuat harga ini kadang-kadang kok dia lambat banget, kok dia ini, kok dia itu, atau perbedaan selisih harga antara broker yang kita gunakan, broker lokal, beda lagi dengan broker luar yang STP ataupun yang ECN ataupun yang bahkan yang broker yang hybrid seperti ini. Ya, bijak dengan itu, makanya banyak membaca untuk memilih broker, tapi poinnya adalah 7 poin tadi. Belajar itu dulu. Belajar itu dulu. Nanti kalau kita sudah tahu persis, kita harus bisa hitung-hitungan. Jadi kita tahu nih untuk dapatkan ini. Ini dia. Capital analysis, kemudian market analysis, itu yang bisa 2 langkah ini aja sih sebenarnya yang membuat trading kita efektif, efisien, dan fun. Nyaman, kita sudah tahu hitungannya di awal, kita sudah terbiasa dengan menganalisa pasar, di mana kita sudah dapatkan risk-nya di awal sebelum kita terjun,
Oke, teman-teman, jangan lupa ya, setiap mau entry pasar, saat kita melihat harga, yang kita cari exit-nya dulu atau stop loss-nya terlebih dahulu. Jangan take profit-nya dulu. Itu yang dicari ya. Seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita menjadi trader bijak dengan broker pilihan? Kekuatan kita membuat membuat bisnis plan, di dalamnya berkaitan dengan money management, kemudian berkaitan lagi dengan broker mana yang menyediakan sesuai dengan hitungan modal kita, kemudian broker mana yang memang realistis memberikan harga dan cepat exit respon untuk ambil buy, kita klik buy langsung dapat, klik sell langsung dapat. Ya. Kemudian yang paling utama mudah untuk withdrawal. Di mana-mana broker apapun jenisnya, kalau namanya top up atau namanya deposit itu cepat banget. Tapi kalau withdrawal belum tentu. Nah, itu beberapa hal yang harus diperhatikan. Tapi poinnya diawali dulu dengan kita punya modal berapa nih, cocok dengan broker yang mana gitu. Jangan paksakan dengan broker yang memang kita punyanya $100, $500, dipaksakan dengan broker yang minimalnya 0,1. Waktu kan mepet banget tuh, nggak masuk banget ininya. Ini dia, sorry, yang ini nggak masuk. $500 trading dengan maksimal 0,1, ngeri Pak, seperti itu. Pilih broker lain yang lebih kecil, misalkan seperti itu. Tapi yang terregulasi, seperti itu. Ini, menjadi seorang trader yang bijak dengan pilihan forex broker, ini yang saya maksud dari tema malam ini. Sorry. Jadi kalau kita asal masuk broker, tidak tahu hitung-hitungannya, disitulah awal semuanya yang bisa mengakibatkan hal yang kurang baik di kita. Oke ya? Ini dari saya untuk malam ini. Saya persilakan kalau mau ada yang mau ditanyakan dari apa yang saya sampaikan saat ini. Ya. Kemudian materi sudah saya bagikan. Yang terpenting di sini adalah kalau kita mau memulai bisnis apapun, knowledge itu adalah awal dari suksesnya bisnis kita. Diawali dari knowledge kita. Jadi carilah pengetahuan atau knowledge yang luas, terstruktur, sistematis, kemudian do bisnisnya. Gitu. Karena knowledge memberikan viewpoint. Dan saya ingin menyarankan, ingin memberikan satu gambaran bahwa ya berpikirlah out of the box gitu. Kebanyakan trader berpikir tentang strategi trading saja, berkutat dengan indikator, berkutat dengan price action, berkutat dengan indikator, berkutat dengan candlestick pattern, berkutat dengan price pattern, berkutat dengan ini, tapi nggak memahami, berpikirnya di dalam masalah. Itu yang menjadikan kebingungan sendiri nantinya. Diawali dulu dengan cara berhitungnya dulu, plan bisnis kita dulu. Baru satu persatu di analisa pasar ini bertahap kita dipelajari. Kemudian cuma 3 poin kok ya yang perlu dipelajari nomor analisa pasar tuh. Identifikasi tren, paling sederhana juga bisa menggunakan moving average. Kemudian support resistance, paling sederhana juga kita bisa pakai pola candle, dual candlestick pattern. Itu bisa kita membantu kita persis untuk membuat sebuah support dan resistance. Nanti mau naik lagi ke hal yang lebih tinggi, chart pattern atau price pattern. Mau lebih tinggi lagi, wave, gelombang harga, ada teorinya, wave Elliott.
Kalau mau lebih tinggi lagi ada harmonic pattern. Seperti itu. Get the complete knowledge is great activity. Jadi memang benar-benar great banget kalau kita tahu knowledge-nya, kita pegang knowledge-nya, kemudian kita doing business, gitu ya. Ini kata kuncinya awal dari apapun. Ini sih bukan untuk forex aja. Think outside the box ini juga bukan untuk forex aja, untuk melakukan dalam filosofi kehidupan kita seperti itu. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhirin, apa ya? Mungkin ada pertanyaan, silakan melalui chat atau melalui melalui mic-nya. Masih ada 10 menit kalau mungkin ada yang mau ditanyakan. Sementara saya mau ngintip dulu gold-nya. Masih bertahan di situ ya. Euro-nya masih bertahan. Pound sterling juga ada penguatan. Silakan kalau yang mau bertanya melalui ini juga boleh, melalui chat juga silakan. Jadi belajar ini dulu ya, 7 poin ini, sorry, cukup dengan 3 poin ini yang penting. Awali dulu dengan awali dengan apa itu poin, apa itu pip, apa itu pipet. Ini pipet, pip poin ini berkaitan erat dengan stop loss dan take profit. Stop loss berapa pip, berapa poin, berapa pipet, yang penting tuh berapa dolar. Ya. Ikutin terus sih di webinar ini ya, di Elite Daily Income untuk webinar-webinar berikutnya, karena memang ini diarahkan buat yang pemula. Bahkan untuk pemula yang sudah oke trading, udah jago trading, ya itu dia. Saya sukanya kalau sudah bisa trading, di-share ke grup, itu bisa menginspiring. Kemarin terjadi, ada Pak Gogo, Pak Hendra, kemarin Pak Hendra Setiawan kemarin juga memberikan satu gambaran, ada Pak Suhud. Pak Suhud mendapatkan sebuah inspirasi dari situ, saya masuk juga memberikan satu materi melalui Telegram, terbentuk, yaitu saling membantu sebenarnya. Pertanyaan dari si A membawa manfaat buat si B. Si B bertanya, si A menjawab, buat yang lain mendapatkan informasi lagi. Keren banget sih, saya suka itu. Oke ya, silakan. Oh, sorry, ada pertanyaan mungkin di chatnya. Pak Riansyah, oke Pak. Izin bertanya Pak, terkadang ada teman suka sharing, ada juga beda speed antar broker. Ya, itu memang ada Pak Riansyah. Ada juga beda speed antar broker. Ya, itu tadi saya bilang tadi. Karena jenis broker itu ada yang jenis broker yang dealing desk, ada yang no dealing desk. Bahkan dari yang no dealing desk itu terbagi, ada yang STP, ada yang ECN. Nah, yang jadi masalah adalah yang dealing desk. Itu pasti terjadi satu perbedaan harga karena mereka market maker gitu, market maker. Jadi artinya ada pedagang di dalam situ yang bisa menyebabkan selisih antara broker A sama broker B, itu ada selisih harga. Itu Pak Riansyah. Ini yang saya maksud, tapi saya pikir gini aja, what you see what you get lah. Ya. What you see what you get. Saat kita lihat apa yang di chart kita, yaitu data yang kita gunakan. Stop loss, take profit, ya udah itu. Kalau kita bandingkan yang sama yang lain, ya akan ketemu. Karena jenis brokernya juga sudah berbeda. Seperti itu. Oke Pak Riansyah. Pak Otong, bagaimana cara mengendalikan emosi saat melakukan stop loss? Bagaimana cara mengendalikan emosi saat melakukan stop loss? Nice banget Pak pertanyaannya. Jadi saya gambarkan dulu. Ada perbedaan secara psikologis antara cut loss dan stop loss. Oke ya. Ada perbedaan antara cut loss sama stop loss. Cut loss memiliki tingkat psikologis ketegangan yang lebih tinggi, bisa menimbulkan sebuah keraguan untuk kita cut.
Biasanya kalau kita nggak punya rencana trading. Jadi lebih mudah kalau kita dengan stop loss, itu lebih enteng. Nah, pertanyaannya Pak Otong ini adalah bagaimana kita mengendalikan emosi. Gini Pak, sekuennya itu adalah saat kita melihat chart, what you see, what you get. Trade what you see, not what you think. Jadi apa yang kita lihat, yaitu yang kita ukur. Dengan kemampuan baca tren, kemampuan letakkan stop support resistance di situ. Nah, bagaimana cara mengendalikannya? Ya udah, kalau sudah dipasang tinggalkan saja. Seperti itu. Jangan rubah-rubah stop loss. Kecuali mau melakukan action yang lain. Contoh, dari tadinya mau one shoot, mau open posisi, stop loss, take profit, kemudian ini mendekati stop loss, tapi kita melihat bahwa potensi turun itu kelihatan lagi di support berikutnya bisa bermanfaat buat kita. Kita mau mengaverage, mau mengambil harga yang lebih murah. Geser stop loss masih masuk akal, Pak, atau hilangkan stop loss masih masuk akal. Seperti itu. Oke ya. Bagaimana cara mengendalikannya? Berencanalah untuk stop loss. Berlatihlah untuk bertahan dengan stop loss yang sudah dipasang. Stop loss dirubah jika kita punya rencana mau meng-average atau mau meng-average dengan averaging, atau ada yang disebut sebagai martingale dengan lot yang lebih banyak. Nah, lagi-lagi kita mau berubah dari rencana awal, kita harus punya rencana yang lebih awal lagi. Apa itu? Money management. Money management itu sudah terhitung di awal bahwa 10% uang yang akan kita belanjakan, termasuk resikonya berapa besar, itu sudah kita buat di awal. Bukan saat kita trading, saat kita open posisi. Oke, Pak Rian, itu ya Pak Otong. Thank you Pak sudah bertanya. Kemudian ada Pak Riansah, ada yang broker A udah 18.10, ada yang broker B 8. Ya, itu wajar Pak terjadi karena memang ya jenis brokernya aja sudah beda. Seperti itu. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ada sisa 4 menit lagi. Mungkin dari Pak Gede, silakan. Pak Suhud, silakan. Pak Prasetya, Pak Prasetyo maksud saya. Ini Bertanya Pak Heru. Pak Suhud ya. Ya. Silakan Pak Suhud. Kalau broker itu kadang-kadang kita ini kan orang masih awam Pak ya untuk masalah trading ya. Yes. Nah, kita untuk menentukan broker kadang-kadang kita menentukan spesifik brokernya aja kadang-kadang kita nggak tahu Pak. Kayak saya ada ngikuti, ada daftar itu ada 2 broker Pak. Dan kedua-duanya saya sebenarnya awam Pak dari dua-duanya itu aturannya kayak apa. Jadi saya ikut ya sudahlah, hitung-hitung saya belajar itu. Jadi gitu Pak. Untuk informasi itu karena kita ini mungkin teman-teman juga sama, masuk katakanlah oke masuk Monex aja. Mungkin awalnya nggak tahu kayak mana aturan di Monex. Gitu Pak. Mungkin gitu. Atau saya aja yang nggak tahu itu Pak. Oke. Saat kita mau doing business, semua sisi harus kita hitung. Saat kita mau doing business, khususnya kita mau doing business dalam trading forex, berarti brokernya harus kita kenal dulu, kita tahu fiturnya apa saja. Oke, mudah saja kok Pak. Kita mau stalking atau kita mau tahu tentang broker, teknologi, dunia teknologi saat ini, teknologi informasi saat ini cukup mudah untuk mencari informasi itu, Pak. Seperti itu. Apakah broker ini bagus, broker ini jelek, atau servisnya apa aja, terus kemudian dia bisa berikan apa aja. Misalkan Bapak pilih, Pak Suhud pilih Monex. Yang perlu Pak lihat dulu itu Monex itu regulasi nggak, gitu. Yang kedua, withdrawal-nya mudah nggak? Yang ketiga, servicesnya oke nggak? Services ini dalam hal kalau ada pertanyaan cepat direspon. Oke. Yang kedua, withdrawal berikutnya adalah yang withdrawal-nya oke. Nah, di balik itu semua, sebelum kita mencari broker, kita ini buat dulu. Kita modalnya berapa sih? Gitu.
Cukup nggak kalau di Monex? Cukup nggak kalau di broker lokal yang lain, misalkan Valbury? Gitu. Jangan dipaksakan. Pilihlah yang pas aja gitu. Misal, ternyata kita maunya hanya $500 misalkan. Hanya mau menginvestasikan dananya $500. It's okay. Kalau dianggap dengan broker lokal yang hitung-hitungannya dasar itu tadi sih. Apa tadi? 10% dari deposit itu yang kita, kalau itu cukup 10 kalinya, nah itu masuk. Kalau kurang dari itu, pilih broker lain, Pak. Seperti itu. Tapi kalau mau dipaksakan itu kan bebas. Maksudnya saya pikir gini, bijaklah untuk berhitung dengan modal kita, berbanding dengan broker yang kita pilih. Jadi diawali dengan berapa modal kita rencananya, baru cari informasi broker mana yang cukup dengan modal kita. Berikutnya, legalitasnya bagaimana? Ini terpercaya nggak, regulasinya apa aja? Kalau broker lokal berarti berdasarkan regulasi Bapepti yang dikeluarkan oleh Bapepti. Kalau luar negeri ada macam-macam. Namun cari informasi itu di website banyak, Pak. Di website banyak sekali. Kata kuncinya jenis broker atau daftar broker, atau kata kuncinya broker luar negeri. Seperti itu. Servisnya apa aja? Misalkan kita sebut satu merek, IC Market misalkan, atau yang sedang saya coba misalkan Vintage Forex. Yang kita coba itu kita masuk aja ke websitenya, buatlah demo account, kemudian cobalah di demo account itu selisih pergerakan harga dengan broker-broker yang lain. Kalau nyaman, kemudian volume trading lot size-nya cukup dengan modal yang kita punya, go ahead masuk, apalagi regulasinya oke. Seperti itu. Pak Suhud, seperti itu, Pak. Ya, makasih Pak. Sebenarnya kalau masalah legalitas, oke, kita bisa melihat dari daftar Bapepti kan memang ada, Pak. Nah, tadi yang saya bilang itu fasilitas, maksudnya yang menyediakan berapa transaksi lot terkecilnya. Nah, kalau ngikutin arahan dari Pak Heru tadi kan paling enggak berapa? Kalau $500 itu kalau menggunakan minimum 0,1 lot itu sangat mepet. Nah, itu akhirnya kan kita jadi berpikir lagi, ada sedikit nekat-nekatnya dikit gitu loh kalau mau kita masuk, karena nyatanya broker yang ada di kita itu kan nggak ada yang kurang dari 0,1, Pak. Ya. Itu, Pak, maksudnya. Itulah. Itu jadi pertimbangan itu. Ya, jadi pertimbangan. Makanya saya bukakan webinar malam ini tentang ini untuk membuat sebuah pertimbangan yang lebih luas. Think outside the box. Knowledge. Jadi Pak Suhud sekarang mulai kegambar ya, betapa dananya harus kuat berapa, kalau mau trading berapa, harus siapin berapa, kemudian untuk lotnya berapa, nanti hitungannya bagaimana dalam 20 hari itu aja dengan gitu. Iya Pak, makasih Pak. Thank you Pak Suhud, terima kasih. Knowledge is where the success of business begin. Berpikirlah di luar box. Jadi kita luas gitu wawasannya untuk melihat permasalahan dari luar, bukan melihat permasalahan dari dalam box itu sendiri. Itu dia. Oke, terima kasih untuk malam ini sudah hadir. Ada, walaupun ya cukup lah ya, ada Pak Gede, ada unit Sukawati, Pasar Sukawati, terima kasih Bapak atau Ibu ini. Terima kasih sudah hadir mendengarkan sekilas tentang money management dan memilih broker. Kemudian ada Pak FR Prasetyo, ada Pak Gogo, selamat malam Pak Gogo, terima kasih sudah hadir. Pak Hendra, selamat malam, terima kasih. Pak Matfei, terima kasih. Pak Otong, terima kasih. Pak Riansyah, terima kasih. Pak Steve, terima kasih. Pak Suhud, terima kasih. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Semoga bermanfaat ya, sekelumit ini, tapi saya pikir sayang banget kalau tidak dipahamin ya. Karena perhitungan awal sebelum kita masuk ke bisnis ini atau mindset ini yang perlu kita punya ini berawal dari ini.
ini bukan teori, tapi ini merupakan hasil dari tulisan pengalaman yang saya rasakan selama kurang lebih 15 tahun berkecimpung di bisnis ini. Seperti itu. Jadi ini adalah intisarinya semua. Mungkin di website di luar sana banyak sekali catatan-catatan, tapi ini yang paling sederhana. Dan bisnis forex itu hanya ini. Diawali dengan menghitung bisnisnya melalui penggunaan modalnya berapa, memilih brokernya yang bagaimana, sesuaikan dengan modalnya, itu kita menganalisis capital kita, kemudian baru kita menganalisa pasar. Ya. Metodenya seperti itu, belajar, digabungkan, keren. Saat kita rugi, kita nggak baper. Saat kita untung, dan kita untung besar, kita nggak jumawa. Biasa-biasa aja gitu. Kenapa? Karena rugi sudah kita pastikan di depan. Melalui apa? Bisnis plan. Di mana? Di di awal sekali saat kita mau berhitung tentang penggunaan modal itu. Nice ya. Thank you banget. Sebentar saya cek ada chat. Terima kasih. Oke, Pak Suhud, terima kasih juga. Oke, thank you. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya di hari Kamis minggu depan. Mungkin ada hal-hal yang akan saya bahas lebih lanjut tentang price pattern, tentang analisa pasar. Ya, terima kasih. Saya mohon diri, jaga kesehatan dan sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam. Ada Syobai Brand. Malam Pak Heru. Terima kasih Pak Gogo. Selamat malam.